kita gumuli, kita bicarakan, dan baru hari ini kita bisa laksanakan, yaitu memperkenalkan coaching. Introduce coaching dan khususnya nanti executive coaching. Tapi selain executive coaching sebenarnya kita juga tentunya mau memperkenalkan family coaching ya. Nah, judul hari ini yang kita akan diskusikan yaitu coaching is not for everyone. Kenapa saya sebut ini diskusi? Sebab ini bukan webinar, bukannya workshop, dan juga bukan sebuah training tentang coaching. Tapi ini merupakan sebuah forum, kita ingin tahu, kita ingin tanya, kita ingin berdiskusi tentang apa itu coaching, manfaatnya, pelaksanaannya, detail-detailnya, syarat dan ketentuannya, dan tentunya Anda mungkin bertanya, apa saya perlu coaching? Atau hal apa saja yang saya tidak perlu coaching, tapi saya perlunya yang lain. Dan kita sambil diskusikan nanti definisi coaching, training, consulting, mentoring, yang semuanya punya manfaat di dalam memberikan kemajuan di dalam kehidupan kita. Tapi semuanya punya porsi, punya peranan yang beda. Jadi itulah acara kita. Kita akan melakukannya sekitar 2 jam, 120 menit, dan kemudian kita akan sama-sama, maafkan saya ini, karena ini program obrol-obrolan, jadi saya izinkan si April ini, ya kalau webinar sama training saya nggak izinkan masukkan kandang ya, tapi kalau ngobrol-ngobrol saya izinkan, karena dia juga ingin ngobrol. Nah teman-teman, jadi feel free, kalau Anda mau menyampaikan pertanyaan lewat lisan, verbal, atau lewat chat, tapi jangan Anda diam saja, kecuali Anda lagi mengendarai kendaraan atau Anda lagi ada kegiatan yang lain. Dan feel free Anda mau nanya ke Mbak Fibra boleh, Mas Utoro boleh, saya boleh, dan kami di sini ada untuk Anda. Nah, topik yang kita akan mulai sebagai sebuah diskusi, saya ingin tanya ke Mas Utoro, Mas bedanya apa sih Mas antara coaching, training, mentoring, consulting? Bahkan ada yang namanya counseling. Ya, boleh Mas memberikan gambaran kepada kami sehingga kita bisa tahu bedanya apa, ya? Ya, oke. Terima kasih Hasan. Selamat siang teman-teman semua. Saya akan menjawab pertanyaannya Kak Sam. Jadi ada training, ada mentoring, ada consulting, ada teaching ya, ada apa lagi ya? Ada mentoring. Oke. Counseling? Yang tadi counseling ya, counseling. Ya. Kemudian saya kan mulai dari training ya. Terjemahan Ya. atau definisi sederhana dari training ini adalah memberikan skill baru. Memberikan skill baru kepada peserta training. Kemudian bedanya antara training dengan coaching. Coaching ini adalah proses untuk memfasilitasi klien menuju tujuan. Jadi proses memfasilitasi. Perbedaannya adalah kalau yang satu tadi adalah melatih skill atau memberikan skill, yang satu adalah memfasilitasi seseorang menuju tujuan. Jadi kata kerjanya yang pertama adalah mentraining atau melatih skill baru. Kemudian kalau coaching adalah memfasilitasi seseorang menuju ke tujuan. Kemudian ada juga mentoring. Jadi mentoring ini adalah proses untuk transfer keterampilan dari orang yang lebih senior atau memiliki jam terbang, memiliki pengalaman di bidang keterampilan tertentu kepada seseorang yang memiliki jam terbang yang lebih rendah atau lebih sedikit. Mereka mentransfer tentang pengalaman-pengalaman dari senior kepada junior. Biasanya yang ditransfer ini adalah tips and trick, do and don'ts kayak gitu. Kemudian serta bagaimana menghandle pekerjaan di dalam keseharian. Kemudian ada lagi consulting ya. Consulting ini adalah proses memberikan advice berdasarkan expertise dari seseorang.
Jadi saya memiliki expert tentu, kemudian saya diminta untuk memberikan advice berdasarkan keahlian saya. Kemudian ada konseling atau terapi adalah memberikan diagnosa. Jadi memberikan diagnosa dan juga sekaligus solusi atas diagnosa yang telah didapatkan dari si konselor atau terapis atas kliennya. Jadi perbedaannya sudah mulai kelihatan jelas. Jadi saya ulangi lagi, training adalah membangun skill baru, mendevelop skill baru. Kemudian kalau coaching memfasilitasi klien menuju ke tujuannya. Kemudian kalau mentoring adalah transfer pengalaman atau keterampilan dari senior kepada junior. Kemudian consulting memberikan advice berdasarkan keahlian seseorang. Kemudian counseling adalah atau terapi memberikan diagnosa atas apa yang terjadi dengan klien dan memberikan solusinya apa. Jadi diagnosa dan solusi. Gitu Kak San kira-kira. Jadi ketika seseorang membutuhkan skill baru, dia bukan butuh coach ya Pak ya, tapi dia butuh training ya, butuh teaching, butuh sekolah ya. Sehingga ada referensi, ada keahlian yang dia dapat peroleh. Contohnya kalau dia mau belajar main golf, mukul bola aja nggak ngerti, jangan cari coach dulu ya Mas ya, cari trainer ya. Trainer. Cara mukulnya gitu kan ya Mas ya. Iya. Nah, nanti kalau dia sudah belajar cara mukul yang cukupan dan meningkat, kalau dia mau meningkat sebagai mau ikut kejuaraan di lingkungannya, gitu, di clubhouse-nya, nah, mungkin dia perlu coach ya Mas ya? Iya, dia perlu coaching. Apa peranan coach di dalam kesertaan dia dalam kejuaraan itu Mas? Contohnya? Oke, jadi satu kata inti di samping memfasilitasi di dalam dunia coaching adalah outcome atau tujuan atau goals gitu. Jadi coach memfasilitasi klien, orang yang di-coach untuk membuat atau menetapkan sasaran yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian setelah memiliki sasaran yang ingin dicapai, coach akan memfasilitasi klien untuk menuju goals itu atau tujuan itu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh klien, baik sumber daya internal maupun sumber daya eksternal. Contohnya dia ke dalam kejuaraan golf tuh Mas, contohnya. Oke, misalnya seseorang yang telah berlatih golf, telah mengikuti training golf, kemudian dia ingin menjadi kejuaraan yang baru beginner lah Mas, sesama beginner tapi dia juga mau ikut juara. Iya, kejuaraan untuk menjadi beginner. Jadi dia pertama kali dia difasilitasi untuk menetapkan targetnya. Apakah Anda ingin menjadi juara 1, juara 2, juara 3, atau sekedar ikut. Tujuan Anda apa? Jadi kita memfasilitasi yang bersangkutan untuk mendapatkan clarity atau kejelasan tentang apa yang dia inginkan. What do you want? What do you really want? Kemudian setelah dia menjadi tahu tentang tujuannya, clear, spesifikasinya, dia membuat tujuan yang smart, specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Kemudian coach akan memfasilitasi klien untuk membuat langkah-langkah menujunya. Dan mengidentifikasi sumber daya apa, baik internal maupun eksternal, yang perlu dia siapkan untuk mencapainya. Oke. Jadi artinya kalau seorang membutuhkan coach, itu bukan untuk memperoleh keahlian, tapi ketika dia mau mencapai sesuatu yang kita sebut tujuan, atau istilah lain outcome. Ada juga yang menyebut itu goals, atau dreams. Tapi intinya sesuatu yang ingin kamu capai, yang ingin kamu perjuangkan. Dan itu butuh coach, ya Mas ya? Oke. Lalu ketika dia ingin ikut kejuaraan golf gitu, peranannya mentor dan peranannya consulting apa tuh Mas di situ? Iya. Jadi mentor ini adalah memberikan pengalaman karena jam terbang. Mungkin dia akan menjadi mentee dari seseorang yang telah memiliki jam terbang main golf cukup lama. Jadi mungkin dia mantan juara golf di tingkatnya. Dia pernah menjadi juara tahun berapa gitu
sebelumnya. Ah, Kemudian dia akan mendapatkan sharing pengalaman dari si mentor itu tentang bagaimana sih tips-tips, kemudian do and don'ts, kemudian hal-hal praktis, panduan praktis yang perlu apa sih rahasia-rahasia untuk bisa menjadi juara gitu. Oke. Jadi itu berupa nasihat, berupa tips, berupa do Ya, and don'ts ya. ya, Kamu ya, jangan lupa sarapan, nanti kamu ya, akan ya. kamu jangan lupa cukup tidur gitu ya Cukup Mas ya. tidur, ya, ya, Terus kemudian jangan lupa juga kamu punya stick diapakan dulu ya, dan sebagainya gitu ya Mas ya. betul, Nah, hal betul. itu tidak diterima dari coach ya Mas ya. Tidak diterima karena coach akan memfasilitasi sumber daya internal eksternal saja dari klien. Jadi bagaimana klien melakukan self assessment terhadap sumber daya yang dia miliki baik internal maupun eksternal dan mencoba untuk mendayagunakan sumber daya tersebut sehingga dia menjadi lebih berdaya. Eh, Hmm. Coach akan memfasilitasi klien ketika klien merasa saya ingin jadi juara coach, tetapi saya tidak punya pengalaman. Kemudian Hmm. pertanyaan berikutnya adalah apa yang Anda perlu lakukan supaya Anda bisa mendapatkan sesuatu dari pengalaman yang sesuatu dari pengalaman yang dimiliki oleh orang lain. Oh, saya Kemudian kenal, ini pemimpin klub ini kelihatannya deket nih sama saya, sering ngobrol. Oh, saya ya, akan tanya dia, gitu ya Mas oke, ya. betul. Kemudian apa yang Anda lakukan? Saya akan melakukan mentoring dengan Ya, dia. Saya akan mengangkat dia menjadi mentor saya. Baik, oke, ya. oke. Jadi kalau begitu di dalam coaching, coach tidak akan memberi nasihat tentang eh, ini dan itu, tetapi coach selalu selalu akan bertanya dan Ya, kemudian si klien ini yang akan menggali. Kalau dia temukan bahwa dia belum tahu, coach akan mhm, tanya. Kamu ya, ingin tahu? Ya. Kepada ya, siapa kamu akan tahu gitu ya Mas ya? betul, betul. Oke. Karena sumber daya terbaik, tindakan terbaik, solusi terbaik, keputusan terbaik dari sebuah proses menuju tujuan adalah yang ada di dalam diri klien. Jadi kenapa coach hanya memfasilitasi? Ada beberapa orang mungkin bertanya, kenapa coach hanya bertanya doang? Karena sumber daya terbaik, pemikiran terbaik, ide-ide terbaik bukan muncul dari seorang coach, tetapi muncul dari seseorang yang memiliki tujuan itu. Dan Oke. ya, Jadi artinya mentor lah yang mungkin akan memberi nasihat. ya, Atau trainer akan mengajarin cara pukul yang lebih baik. ya, Tapi coach tidak akan lakukan itu ya. Jadi kalau ya, Anda memang mau mencari ilmu tertentu, ya mungkin bukan coach yang Anda butuhkan. Tapi mhm, kadang-kadang mungkin yang Anda butuhkan belum tentu ilmu. Tapi kadang-kadang yang Anda butuhkan sesuatu yang lain. Nah, ya, ini yang seringkali Anda perlu tahu nih, apa saja yang coach dapat membantu Anda untuk menemukan. Mas ya. Utoro, satu lagi. Oke, Peranan consulting buat si pemain golf beginner ini apa, Mas? ya. Consulting adalah memberikan advice berdasarkan keahlian dari seseorang. Jadi misalnya contohnya adalah konsultan di bidang diet misalnya ya. Eh, Hmm. Contohnya kalau dia memang ingin menjadi seorang golf profesional, maka ada seorang diet consultant yang akan memberikan advice tentang Hmm. kapan Anda harus makan, kapan makanannya Hmm. komposisinya apa aja, Hmm. bagaimana nutrisi yang perlu Anda Hmm. konsumsi, kemudian obat-obatan pendukung apa yang boleh Anda minum, yang tidak boleh Anda Hmm. minum, kemudian Hmm. berapa liter per hari Hmm. Anda perlu minum, seperti itu Kak Sam. Jadi dia memberikan Oke. advice sesuai dengan expertise dia sebagai seorang nutrition expert atau diet Oke. expert gitu. Oke. Ya, Ya, kalau kebetulan si pemain golf ini orangnya ya, eh, fashion nerd gitu ya. ya. Dia perlu consulting di kostum gitu ya Mas ya. Bisa juga, Mungkin ya. gaya rambutnya, Mhm, terus warna kaosnya, warna mhm.
sarungnya, sarung tangannya, warna celananya. Dia punya Iya, konsultan untuk iya. mendandani dia sehingga nanti ketika dia ikut bertanding taruh di Instagram sesuatu yang dia suka. Itu konsultan di bidang fashion ya Mas ya? Di bidang fashion, yes, yes. Oke, jadi sekarang Hmm. saya sudah paham itu. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, mau chat atau apa, tinggal raise hand aja. Nanti saya akan Hmm. perhatikan dan dibantu Randy ya. Silakan dan sekali lagi kita ngobrol dan Anda mau interrupt dengan pertanyaan, very welcome ya. Iya. Nah ini tadi tentang sesuatu yang sifatnya definisi. Nah kita mau dengar dari Ibu Fibra. Ya, Ibu Fibra, saya pengen tahu kalau saya sedang baru pulang dari luar negeri, saya sudah selesaikan studi, saya masuk ke dunia karir, terus kemudian saya membutuhkan seorang coach. Ya, nah Bu Fibra, kapan saya membutuhkan dan peranan trainer, peranan coach dan consulting. Nah, tapi ini Pak Wallace ini siapa namanya tadi? Abi ya? Abi ya. Yobi. Bobby. Obi, Pak Obi, Pak Obi. Bobby silakan kalau mau menyampaikan secara verbal langsung saya izinkan. Tinggal di unmute silakan Pak Bobby. Nah, ini karena temanya adalah coaching not for everyone. Ya. Saya punya pengalaman. Jadi karena ada seorang teman lah, dia ini butuh konsultan dan dia juga bilang dia butuh coach untuk menaikkan target restoran dan kinerja teman-teman yang bekerja sama dia. Ketika saya kan hanya sekedar memperhatikan saja karena saya nggak ngerti tentang coaching dan saya juga hanya sekedar teman yang diajak bicara. Tapi pada waktu itu saya melihat langsung bagaimana coach dan konsultan itu melakukan pekerjaan mereka. Yang saya lihat dari teman saya cuma satu, Pak, nggak siap, Pak. Nggak siap. Nggak siap di coach ya? Nggak siap di coach, nggak siap dikasih, nggak siap juga untuk konsultasi gitu. Jadi karena saya waktu itu hanya sekedar observasi, melihat saja perilaku teman saya ini sebenarnya dia itu kayak butuh, istilahnya kayak beli putus, Pak. Dia punya masalah, kasih solusi, strateginya dikasih, ya sudah gitu, dia lakukan gitu modelnya. Apakah itu yang dibutuhkan sama teman saya adalah konsultannya atau konseling atau apa? Karena saya kurang paham dalam hal itu. Atau memang dia butuh butuh coach dalam bidang restorannya itu gitu loh, Pak. Oke. Pak Bobi terima kasih. Sekalian nanti akan dijawab oleh Bu Fibra dan mungkin ditambahkan Mas Utro, tapi saya mohon Bu Fibra boleh menjelaskan ke kami dan menggunakan tadi pertanyaan saya, peranan trainer di dalam profesional office, pekerjaan sehari-hari di dunia karir, kalau tadi di dunia atletik, pemain golf, ya. Dan sekarang kalau di dunia profesional pekerjaan karir, seperti apa Bu Fibra? Peranan trainer, peranan coach, dan peranan mentor, consulting, dan konseling, ya. Silakan. Sebetulnya secara prinsip sih sama dengan yang Pak Utoro sampaikan. Di dunia corporate juga seperti itu. Tadi kan Kak Sam tanya, kalau saya baru pulang nih dari luar negeri gitu ya, sekolah terus siap kerja gitu. Kemudian saya masuk satu perusahaan, saya butuh apa? Saya butuh coach, atau saya butuh training, atau saya butuh mentor. Nah, biasanya kita melihat kebutuhan itu seperti ini, Pak. Biasanya orang-orang yang baru sekolah masuk ke dalam lingkungan kerja, yang dia butuhkan adalah senior yang menunjukkan caranya.
gitu. Hmm. Jadi bukan, nah kalau senior menunjukkan cara berarti kan orang yang lebih dulu berpengalaman dan tahu cara mengerjakannya, kemudian memberikan guidance. Nah itu yang kita sebut mentor. Oke. Jadi biasanya kalau para karyawan-karyawan baru itu dia akan dikasih mentor atau yang di situ dia bisa belajar caranya, gitu ya. Oke. Itu yang tadi Kak Sam tanyakan. Kemudian kapan seseorang itu membutuhkan training, kapan itu membutuhkan konsultan, kapan itu membutuhkan coach ya. Jadi kalau training itu kita selalu menggunakan yang disebut training need analysis. Jadi kita menganalisa ada nggak sih gap antara peran role dia atau jabatan dia hari ini dengan kemampuan dia pada saat ini. Gitu. Karena kalau ada gap, berarti kan dia nggak bisa perform secara maksimal. Nah, gap itulah yang kemudian perlu dilakukan training atau perlu di-develop. Jadi training itu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan skill tersebut sehingga dia bisa melakukan pekerjaannya dengan optimal. Gitu. Oke. Nah, terus kapan seorang karyawan itu butuh coaching? Kalau training, kapan seorang butuh training? Ya kapanpun dia merasa dia butuh skill itu, gitu ya. Dia bisa ambil gitu. Tapi kapan seseorang itu butuh coach ya? Nah, kalau di lingkungan perusahaan, coaching itu biasanya diberikan kepada individu-individu yang dia itu perlu internal atau inner work. Jadi kalau di corporate itu biasa Pak, ada seseorang itu mau promosi tapi tidak bisa dipromosi karena dia punya beberapa blind spot ya. Misalnya orangnya sangat perform tapi dia kerjanya bikin konflik. Nah, artinya satu sisi kita pengen promosi dia, tapi sisi lain ini orang kerjaannya ngeberantemin orang gitu kan, serem juga kalau dia jadi bos gitu kan. Nah, bagaimana kita membantu orang ini untuk melihat area blind spot ini bahwa anger management gitu ya, stress management gitu, itu adalah penting bagi dia untuk bisa diberikan jabatan lebih tinggi. Nah, problem-problem itu yang kemudian coaching itu adalah salah satu solusi yang bisa ditawarkan. Saya potong dulu, Bu Fibra. Ya. Ketika seseorang yang kayak tadi, ini memang dia dalam kondisi kalau kita gambarin kayak landak gitu ya. Tapi dia perform nih orangnya. Sebenarnya kalau kerja genah lah ya. Dan striker yang bagus lah. Tapi kalau turun di tim lapangan, semuanya bisa mati nih gara-gara dia gitu. Nah, pertanyaannya dia butuh training anger management atau dia butuh coach? Tadi Anda di situ menyampaikan dua hal. Saya pengen clarity. Ya, Pak, itu pertanyaan bagus, Pak. Artinya gini, kalau orang ini dia tahu dia tuh punya masalah sama anger, dia pasti akan berusaha cari training kan yang bantu dia. Tapi ini dia nggak sadar, Pak. Oke. Dia merasa, enggak, gue nggak merasa begitu gitu ya. Itu orang-orang aja gitu yang emang kerjanya dan itu banyak sekali dalam organisasi gitu. Nah, disitulah peran coaching akan membantu dia gitu. Karena dia bisa melihat blind spot itu gitu. Jadi setelah dia mendapatkan jasa coaching, lalu kemudian dia baru menyadari bahwa oh dia perlu belajar nih training atau anger management. Dia pergi tuh ke training anger management. Atau bisa juga dengan di coaching, dengan ada kesadaran, dia bisa mengakses resources itu Pak, bahwa untuk dia mengelola anger itu, kalau dia sudah kenali ya frame of thinking-nya apa, belief-nya dia apa, kemudian dia mampu merespon sebuah situasi berbeda gitu, itu kan nggak perlu training lagi. Jangan-jangan dia sebenarnya tahu caranya, jangan-jangan dia sudah mampu, cuma nggak sadar aja gitu ya. Itu yang kamu maksud kan? Iya, karena bisa saja kemarahan dia itu terjadi bukan karena dia nggak punya skill-nya, tapi karena ada trigger lain yang dia tidak sadari. Begitu dia di coaching, trigger itu dia aware, dia bisa menyadari dan kemudian mengganti responnya. Iya, ini seperti yang Bu Fibra ceritakan kan di IG Live kita yang kemarin ya, bahwa ada tim Anda yang performnya bagus, tapi ini ada masalah nih di dalam sikapnya.
Nah, terus ketika Anda memberikan coaching, orang ini tersadar, terus tiba-tiba ketika dia sadar, tiba-tiba selesai gitu aja ya. Ya. Nah, dalam eksekutif coaching itu ada beberapa sebab coaching ini dibutuhkan gitu. Ada karena tadi Pak Utoro sudah sampaikan, karena ada sesuatu yang ingin diraih, misalnya saya mau merubah organisasi, saya mau merubah culture organisasi. Nah, itu leader ini dia tidak butuh training misalnya, tapi dia butuh facilitator untuk mencapai outcome itu. Tapi ada juga sebuah konteks di mana ada derailment. Derailment itu ya tadi saya bilang ada sesuatu yang menghambat dia untuk optimal. Entah karena emosi problem, entah stres, entah macam-macam gitu ya. Nah, coaching itu bisa juga membantu para leader yang punya resiko gitu ya, resiko menjatuhkan organisasi karena ada sikap-sikap dia, ini juga bisa dibantu melalui coaching. Jadi ada beberapa hal lagi yang coaching itu bisa membantu. Jadi secara umum coaching di organisasi itu diberikan pada mereka yang kita percaya punya potensi untuk lebih berkembang. Oke. Bisa kemudian investment. Dan artinya orang yang kapasitasnya kemarin kamu pakai perumpamaan CC-nya nih, CC-nya truk nih, ya. Tapi sementara ini belum didaya gunakan, belum dimaksimalkan, sehingga daya angkutnya masih daya angkut pickup biasa. Padahal dia ngangkut 25 ton mampu nih, tapi sementara baru ngangkat 1 ton. Ya. Nah, dia bukan perlu training ya, dia sementara yang dia perlukan adalah ada kemungkinan coaching ya, begitu ya Bu Fibra? Sebetulnya tidak harus terkotak-kotak gitu ya Pak ya, karena dalam coaching sendiri pun mungkin ada awareness mengenai training. Jadi setelah di coaching dia baru sadar, oh ternyata saya ada skill yang missing. Nah di situ kemudian dia ambil training gitu ya. Jadi maksud saya tadi gini, jangan cepat-cepat dia ambil training dulu kan, betul atau saya keliru? Jadi masalahnya gini, ketika orang mengambil training, maka sebaiknya itu adalah training yang memang dia butuhkan untuk mendevelop kemampuan dia. Tergantung agendanya ya, mau develop apa. Nah, dalam proses kita mengembangkan orang, coaching ini, kalau saya membahasakannya itu adalah membangun kesadaran. Kemudian ketika kesadarannya adalah, oke, saya butuh training, atau saya butuh mentor, atau saya butuh konsultan, maka itu bisa digabungkan gitu Pak, bisa menjadi sebuah program yang bersama-sama gitu. Jadi kalau kita mungkin Pak Sam juga ingatkan ketika kita memberikan solusi ke perusahaan, kadang-kadang kita gabungkan tuh solusinya, kita training ya Pak, tapi nanti kita coaching juga. Oke. Jadi inilah keunikannya, kita butuh training, tapi jangan sembarang belanja karena kadang-kadang kita perlu tahu juga sebenarnya apa yang kita mau kembangkan ya dan mau kemana gitu ya maksudnya Bu Fibra ya. Saya di organisasi itu Pak Sam, saya selalu menekankan bahwa ketika kamu training bukan training yang kamu pengen, tapi training yang kamu butuhkan. Wow, training yang kamu butuhkan, bukan training yang kayaknya gue pengen gitu ya. Pembicaranya bagus, lucu, keren, gitu. Tapi nggak botak gitu ya. Oke, nah lalu peranan konseling di dunia korporasi seperti yang tadi kita metaforakan itu apa? Kalau konsultan itu jelas adalah orang yang ahli di satu bidang dan dia menawarkan solusi gitu. Nanti mungkin kita akan bisa jawab nih pertanyaannya Mas Obi nih. Jadi misalnya saya HR ya, saya mau melakukan perubahan organisasi secara besar-besaran. Nah, di situ saya bisa lakukan sendiri, tapi saya butuh orang yang punya pengalaman merubah organisasi skala besar itu. Nah, saya panggil tuh konsultan. Nah, konsultan itu nature of work-nya adalah memberikan solusi. Mau solusinya dipakai atau enggak, ya terserah saya gitu. Kan saya yang bayar.
ini mungkin bisa nyambung ke pertanyaan Mas Obi tadi itu. Kalau counseling itu kan konsol ya, konsol itu kan apa sih bahasa itu mendengarkan, membuat nyaman, membuat orang merasa didengarkan gitu ya. Konsol itu biasanya kalau dalam organisasi itu dipakai untuk mengatasi problem-problem karyawan atau biasanya misalnya kita ada restrukturisasi gitu ya. Dalam restrukturisasi kan banyak perubahan-perubahan yang bikin orang stres atau khawatir. Nah, di situ kita bisa memberikan jasa konseling sehingga orang tersebut bisa bertanya, bisa mendapatkan comfort gitu ya, karena emosinya dikenali gitu ya. Kemudian mungkin ada beberapa solusi-solusi atau teknik-teknik mengatasi masalah dia gitu. Oke, very clear, thank you. Nah, kaitannya dengan yang Pak Bobby, bisa Bu Fibra beri tanggapan? Ya, tadi saya sepintas memahami ya Mas Obi, tolong dikoreksi, adalah temannya itu memanggil konsultan dan coaching untuk membantu dia menaikkan omset. Tapi kemudian temannya itu tidak siap untuk menggunakan coaching dan konsultan itu. Dan sepertinya temannya itu membutuhkan solusi putus gitu ya. Jadi kasih terus tinggal lakukan gitu ya Mas Obi ya. Iya, benar. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau saya memang melihat ketika orang ingin menaikkan omset, itu memang sebetulnya ada kombinasi dua di situ. Satu kombinasi konsultan, satu kombinasi coach. Which is kalau konsultan dia pasti akan memberikan kayak usulan gitu ya. Jadi kalau kamu mau misalnya naikin omset, kita lihat dulu nih struktur organisasi kamu lihat struktur cost kamu misalnya gitu kan. Coba kita lihat distribusi channelnya gitu ya, promosinya seperti apa gitu. Itu kan kalau konsultan dia kasih tuh solusi-solusi gitu. Nah, ketika solusi itu diberikan, mulai implementation, nah disitulah bisnis coaching itu akan membantu. Karena bisnis coach itu yang kemudian akan memfasilitasi proses pelaksanaan dari apa yang sudah dikonsultasikan di awal gitu. Sehingga saya sering mengamati memang bisnis coach ini kayaknya dua role sebetulnya, konsultan dengan coach secara bersamaan gitu. Dan ini agak berbeda dengan meta coach. Kalau meta coach itu kan kita benar-benar bicara, atau misalnya eksekutif coach ya, kita nggak punya expertise atau konten. Misalnya ya, direksi Telkom manggil kita sebagai coach. Terus kita nggak bisa kasih dia solusi gimana tuh ngelola Telkom, kalau nggak kita aja jadi CEO di situ kan. Tapi kita atau dalam konteks restoran tadi, kita tidak ahli di bidang kuliner, gitu kan yang Bu Fibra maksudkan. Jadi kalau yang tadi Mas, tapi teman-teman nggak siap. Nah, memang ini yang penting sekali dalam interaksi coaching dan konsultan ini di awal itu untuk dikasih frame. Ini interaksinya mau seperti apa gitu. Karena kalau interaksinya beli putus ya konsultan aja, nggak usah coach. Karena kalau coach kan dia memfasilitasi proses, dia harus masuk ke dalamnya kan gitu. Kalau konsultan ya beli putus, mau dikerjain syukur nggak ya udah. Oke. Kira-kira jawaban dari saya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau enggak, monggo ditanyakan. Ya, semoga Pak Bobby, kalau masih penasaran silakan di chat. Nah, Pak Utoro, menanggapi tadi pertanyaan Pak Bobby, apa pendapat Pak Utoro? Ya, tadi sih sebenarnya clear ya, di awal bahwa dia memang butuh coach dan konsultan, benar gitu ya. Memang. Tapi kemudian ketika dia pengennya yang putus itu ya berarti dia mungkin memang dia memerlukan solusi yang langsung bisa dijalankan sendiri gitu. Jadi dia memang butuhnya bukan coach tapi konsultan. Oke. Nah, teman-teman, memang forum seperti ini bukan sekali dan mungkin akan beberapa kali, tapi kami akan taruh rekaman dari forum hari ini di YouTube kami, di YouTube channel. Kenapa? Karena kami nggak mau klien kami membelanjakan budget keliru. Kalau mereka butuh konsultan, mungkin mereka bukan butuh coaching. Tapi kalau mereka butuh coaching, mungkin bukan butuh training.
ya. Dan kami temukan bahwa seringkali di dunia korporat mereka belum paham definisi-definisi yang berbeda dalam konteks nggak semua atau para business owner, karena memang di masyarakat ini definisi seperti ini katanya kayak beda-beda tipis-tipis ya. Ya oke, kita juga nggak merasa paling tahu, tetapi paling nggak kami menawarkan definisi ini sehingga lewat definisi ini kita bisa tahu apa yang kita betul-betul perlukan ya. Sekali lagi saya menunggu diskusi dan pertanyaan dari Anda. Saya lihat Anda kok anteng bener nih mendengarkannya. Silakan. Kalau Arti, Suhardi, ya ada Leo Immanuel, silakan. Mana dong videonya? Nggak muncul nih. Ini teman saya Leo yang disuspek kena COVID. Kelihatannya makin bulat loh Leo. Hah? Makin bulat, makin putih, makin lucu. Kena COVID. Aduh. Ayo dong kasih pertanyaan dong Leo. Ini masuk YouTube nih Leo. Saya masih jadi siswa dulu lagi belajar. Kemarin melihat itunya siswa mesti bertanya, kalau guru boleh ngajar. Iya. Lagi belajar dulu Kasam. Ini lagi pengen benar-benar diberkati nih. Lagi banyak belajar dari ketiga orang narasumber termasuk Kasam yang banyak memberkati luar biasa hari ini. Oke, ya jadi kalau nanti mau nanya silakan ya. Oke, yang ada di sini siapa lagi yang mau bertanya silakan ya, jangan sungkan. Ada Pak Mahayoni juga mampir nih, Pak Utoro. Kita punya dosen di Universitas Presiden University, dan beliau juga pengacara ya. Nah teman-teman, ada Pak Andri Lesmono juga. Apa kabar Pak Andri? Udah lama sekali kita nggak kontak. Oke, Bu Fibra, saya mau tanya. Ketika Anda kemarin ceritakan kepada saya bahwa Anda ketika dinaikkan posisinya dari national head ke regional certain area untuk 5 country, lalu Anda diberi coach, diberi kesempatan paket coaching. Betul begitu, Fibra ya? Anda masih mute, Fib. Bu Fibra, Anda masih mute. Oke, sorry Pak. Betul. Nah, dan paket itu saya dengar 1,5 tahun ada 2 paket yang nilainya tidak murah. 1 paket aja katanya ada yang 80 juta, dan itu berapa tahun yang lalu? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu? Enggak, 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu. Jadi kalau dikalkulasi sekarang itu pasti nilainya juga udah lumayan berkali lipat. Nah, lalu Anda di coach dan Anda mendapatkan bahwa justru coaching itu telah menolong Anda melaksanakan, mengerjakan tugas yang diberikan itu. Pengalaman apa, Bu Fibra? Karena nggak semua di sini sempat dengerin kita punya IG Live. Pengalaman apa? Ya, karena waktu saya mau dipromosi menjadi regional itu kan, saya juga tanya ke diri saya bisa nggak ya? Karena saya jadi head of HR untuk Indonesia aja, saya kerasa udah overwhelmed, udah banyak banget kerjaannya. Terus kalau saya megang 5 negara, waktu itu saya mau dikasih 5 negara, gimana hidup gua, apa maksudnya, apa satu kerjaan dikali 5 kan gitu. Nah, karena satu kerjaan aja saya udah kayaknya nggak bisa napas. Nah, disitulah peran coaching itu membantu saya melihat diri saya gitu. Dan di situ kemudian saya mengenali apa yang disebut business is not equal to productive gitu. Jadi kesibukan itu tidak sama dengan produktivitas. Nah, di situ kemudian yang dipelajari adalah atau yang digali dari proses coaching saya itu adalah bagaimana saya mengambil resources itu dalam diri saya sehingga saya ketika nanti pekerjaan saya ditambah itu saya mampu melakukannya. Artinya kan ada beberapa mindset lama, belief lama yang perlu saya ganti. Gitu. Apa yang perlu saya ganti? Salahnya itu adalah kesibukan tidak sama dengan produktivitas. Jadi saya akhirnya melihat apa yang saya lakukan ini dan kemudian menilai yang mana yang itu sebetulnya tidak memberikan saya hasil. Jadi saya juga belajar tentang, saya dikasih meditasi Pak waktu itu, belajar meditasi juga gitu kan, belajar grounded.
kemudian saya belajar mendengarkan self-kritik, apa sih yang ada di kepala saya buat jurnal gitu. Jadi memang pekerjaan ke dalam gitu ya. Dan itu yang kemudian benar-benar membentuk saya menjadi sebuah individu yang mampu gitu ya, diberikan tanggung jawab lebih. Gitu. Nah, yang pertanyaan saya gini kan Bu Fibra, Anda ini kan udah jadi head HR nasional di Indonesia, dan ketika Anda dianggap kompeten, itu Anda sebenarnya kalau di banyak perusahaan berkata, ya apa perlunya lagi gua mesti kasih ini kasih itu kan, karena justru saya percaya kamu kompeten, ya udah kamu langsung. Dan kalau di Adidas yang Anda alami, perusahaan sepertinya paham nih, walaupun kompeten di Indonesia, ketika dikasih challenge yang lebih besar, berarti ada sesuatu nih yang perlu saya sebut dipoles, dikasih pelumas, didandanin, ya, diperlengkapi, dan kita kasih judul itu di coaching, diberi coaching. Nah, waktu IG Live kemarin kan saya nanya, seandainya kamu tidak diberi coaching, apa yang terjadi dengan kamu waktu itu? Kasam pernah dengar nggak buku judulnya What Get You Here Won't Get You There? Belum. Diulangi, Bu Fibra. Ya, what got you here? Apa yang membawamu kemari? Won't get you there. Tidak akan membawamu ke sana. Nah, ini apa yang telah membawa kamu ke sini, jangan kamu pikir hal itu juga yang akan menolong kamu, membawa kamu ke tempat yang akan datang. Kalau pakai bahasa Jakartanya nih, lu ke sini tadi naik beca. Kalau lu mau ke Amerika, lu jangan pikir naik beca nyampe, gitu kan maksudnya. Nah, ini sebetulnya menjelaskan Kak Sam, kenapa coaching itu diperlukan untuk ketika kita ingin melakukan breakthrough. Karena apa? Karena kalau kita tidak equip dia dengan cara-cara baru atau berpikir mencari resources dalam dirinya untuk melihat cara-cara baru, dia hanya akan mengulangi cara lama, di double aja effortnya. Jadi kalau naik beca, digenjot aja lebih kenceng buat kami. Which is kan nggak akan nyampe juga gitu. Jadi dari Depok bisa sampai ke Monas bisa sih pakai beca, tapi kalau sampai ke Amerika naik beca sampai kiamat belum sampai. Ini menurut saya penjelasan yang paling make sense. Kenapa coaching itu diperlukan? Karena saya perlu unlearn hal-hal lama dan learn hal baru. Dan itu kan membutuhkan awareness, membutuhkan mindset baru gitu. Nah, ini nih yang kemarin belum terungkap nih di IG Live. Thank you, Fibra. Jadi, seringkali justru kita berpikir, gue bisa ke sini tahu nggak, karena itu jeripaya gue, pengalaman gue. Jadi, lu jangan khawatir. Kemana lagi juga gue sanggup. Kenapa? Karena pengalaman gue udah segudang nih. Ya, ilmu gue udah setumpuk. Dan jangan khawatir. Dengan ilmu ini saya bisa kemana-mana. Nah, padahal, tunggu dulu. Gitu ya, tunggu dulu. Justru ke sana kita memerlukan kendaraan baru, peralatan baru, strategi baru, dan untuk itu kadang-kadang kita perlu yang namanya unlearn, ya, semacam mengosongkan diri, mengenolkan diri, menguninstall. Ada pepatah yang berkata belajarlah kepada anak kecil. Itu kalimat kok jadi bunyi juga nih Vip ini hari ya, belajarlah kepada anak kecil. Artinya anak kecil tuh kalau belajar sesuatu polos. Kalau kita kan belajar gini, kayaknya ini gue udah tahu. Kayaknya ini gue udah tahu. Atau gini, saya nggak mau belajar, saya udah pernah kerjain dulu. Sekarang Bapak bayangkan ya, zaman digital hari ini, kenapa banyak anak muda yang sekarang nongkrong di presiden office tuh? Ya, jadi staf presiden tuh kan anak-anak muda semua itu. Usia-usia 30, malah ada yang kurang dari itu. Staf khusus. Staf khusus gitu. Karena kenapa? Karena ada skill mereka yang angkatan kita mungkin udah tergopoh-gopoh gitu ya untuk untuk mempelajarinya gitu ya.
Artinya apa? Artinya suatu ilmu itu sebetulnya punya masa obsolete-nya, punya masa berakhirnya. Nah, bayangkan kalau sebagai individu kita nggak diajarin unlearn. Kita stuck sama, ya, kita stuck sama prosesor lama gitu. Kita stuck sama sistem lama gitu kan. Itu yang coach. Kenapa coaching itu adalah buat saya salah satu tools yang paling penting dalam mendevelop seorang leader gitu ya, baik dalam konteks orang tua maupun konteks korporasi atau konteks atlet, karena disitulah opportunity dia untuk menjadi hal yang baru itu terbuka. Kasam bisa dengar saya? Wait a minute. Saya bisa mendengar. Loh, kok tiba-tiba ada problem sedikit. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Gitu, Kak. Silakan aja lanjutkan, Bib. Saya mau nanya nih. Saya mau nanya, boleh, Pak? Sangat boleh, Suhardi. Silakan. Iya. Mungkin kalau udah usia 40 ke atas ya, 50 atau dengan positioning eksekutif gitu, baik dalam perusahaan maupun organisasi, itu kadang-kadang kita kan memang sudah dengar beberapa seminar, udah ikut training, ya, dikatakan juga outbound, dan macam-macam lah. Cuman kalau untuk tentunya melihat perubahan sekarang yang lebih kepada digital dan lebih kepada apalagi setelah COVID, mungkin kan kita bingung nih, mau ikut yang mana untuk kita, niatnya kan mau mengupgrade diri. Yang mana dulu gitu loh. Apakah coaching dulu ataupun apa gitu kan, kadang-kadang orang juga bingung. Mungkin ya duit ada gitu ya, perusahaan juga mau mengupgrade. Cuman yang mana dulu urutan yang sebaiknya gitu loh. Coaching dulu kah? Ya kan, konseling dulu kah, atau apa dulu yang baiknya yang supaya tajam gitu kan, atau katakanlah tidak wasting time, tidak wasting money. Jadi kalau kita bisa kasih gambaran dulu, mungkin Bu Fibra atau Pak Utoro atau Pak Samiton, kira-kira apa yang disarankan kita ini dulu? Sehingga kita kan kadang-kadang nggak tahu nih, dalam diri kita nih perlunya nih apa sebenarnya. Kalau sudah kebanyakan seminar ataupun kebanyakan training, mungkin nggak usah ikut, itu ikut coaching aja, sehingga kita bisa menemukan needs-nya gitu, untuk kita bisa mengupgrade atau mempertajam kita punya skill atau apa. Begitu pertanyaan saya. Apakah kira-kira jelas nggak pertanyaannya? Jelas, Pak. Pak Utoro mau jawab dulu atau? Silakan, Pak Fibra. Di suite aja, di suite atau gambreng bertiga. Semuanya jawab ya. Jadi kalau menurut saya Pak Iya. Jadi pertanyaan ini bagus banget dan ini sangat umum gitu, karena saya rasa di banyak organisasi mereka lebih familiar dengan training, mereka tidak terlalu familiar dengan coaching. Betul. Ya, tetapi kemudian juga ada fenomena kita jadi terlalu banyak mengeluarkan uang di training dan kita tidak terlalu lihat hasilnya. Nah itu dia, terlalu banyak kan bingung juga, ini begini, ini begitu gitu ya. Ya, jadi sebetulnya yang perlu dikembalikan adalah tujuannya. Jadi kalau dalam kondisi COVID ini misalnya Pak Suhardi, kalau sebagai organisasi Bapak punya tujuan yang jelas, misalnya, oh saya bertujuan membawa perusahaan saya dari A ke B, gitu ya. Kemudian saya perlu membantu leader saya untuk mampu melakukannya. Ketika tujuan ini jelas, gitu ya, maka coaching itu akan lebih pointed, akan lebih spesifik dan fokus karena goalnya jelas. Nah, dalam proses leader ini menuju ke satu tempat, dia kan akan menjalani banyak sekali proses analisa, evaluasi, review. Nah, di situ ya. Nah, disitulah kemudian mungkin tergambar dengan jelas kebutuhan training yang tepat. Karena apa? Masa COVID ini ternyata cara kita menghandle masalah itu nggak bisa sebelum COVID itu udah sama sekali beda nih landscape-nya gitu.
Sementara anak-anak kita belum punya skill ini. Nah, disitulah kemudian training bisa masuk sebagai solusi gitu. Tetapi kita tidak memberikan training sebelum kita tahu kebutuhannya. Ya. Itu sih dari saya. Mungkin Pak Utoro silakan tambahkan. Ya, ya saya kira sudah oke. Yang penting adalah tujuannya dulu Pak Suhardi. Ya. Jadi tujuannya apa, konteksnya apa, kemudian kebutuhannya apa. Jadi tujuan, konteks, kebutuhan, kemudian tujuan konteks kebutuhan itu disandingkan dengan sumber daya atau situasi yang ada sekarang. Kemudian apakah ada terjadi gap gitu? Apakah situasi yang sekarang ini antara tujuan yang kita harapkan, kebutuhan yang kita inginkan sudah oke dengan situasi yang ada, dengan fakta yang ada. Kalau tidak, maka saatnya kita untuk menganalisa, untuk melakukan assessment. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya bisa karena mungkin kita perlu ganti mesin misalnya, kita perlu kompetensi yang lebih baik dari staf kita, atau kita perlu seseorang yang memiliki kekuatan atau power yang kuat untuk memutuskan, untuk menggerakkan tim untuk menuju ke tujuan lebih cepat, lebih mudah, lebih murah misalnya. Nah dari sini kita bisa mulai kelihatan apakah kita butuh training atau coaching atau consulting atau bahkan mungkin kesemuanya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Wibra tadi, kalau memang yang kita butuhkan adalah kompetensi untuk bisa menjalankan sesuatu. Untuk bisa menjalankan sesuatu itu kita perlu training. Jadi kalau kita membutuhkan seseorang yang memiliki sumber daya internal maupun sumber daya eksternal yang cukup untuk menjalankannya, memiliki keberanian misalnya, memiliki kemampuan untuk mengelola emosi misalnya, itu berarti dia perlu coaching. Atau ada seorang leader yang dia tidak mampu untuk mengelola timnya dengan efektif dan efisien. Dia sudah tahu caranya, tetapi dia belum tahu bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk membawa timnya menuju ke tempat yang ke tujuan. Dia mungkin perlu coaching. Bagaimana caranya saya sudah punya pengetahuan, saya sudah punya skill dari training, tetapi saya belum tahu bagaimana cara menggunakannya untuk menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan, menjadi profit, menjadi kemajuan, seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini membutuhkan coaching. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah apakah training dulu atau coaching dulu? Kalau jawaban saya adalah mungkin sama dengan Pak Wibra, kita melakukan assessment dulu, Pak. Assessment secara umum dulu dari perusahaan kita, tujuannya kemana, kemudian sekarang posisinya kita di mana, kemudian gap-nya seberapa jauh dari tujuan, kemudian apa saja yang perlu kita lakukan untuk menuju ke sana. Seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Kak Sam. Pak Suhardi. Kalau yang mengadakan assessment itu siapa, Pak? Jabatannya apa? Lebih kecenderungan ke coaching kah, ke trainer kah, atau konsultan kah? Kan harus membuat assessment-nya dulu kan, supaya kita tahu needs-nya apa ini orang. Ya, pertanyaan yang bagus, nanti mungkin bisa ditambahkan juga. Kalau kita punya resources internal yang cukup, kita punya HR, kalau HR-nya kapasitasnya kayak Mbak Wibra gitu, mungkin sudah bisa melakukan assessment gitu, organization assessment. Nah, tapi kalau memang tidak bisa, biasanya beberapa perusahaan mereka menggunakan jasa consultant untuk melakukan organization assessment atau organization analysis gitu Pak Suhardi. Nah ini organization ini kalau di internal biasanya lebih menjadi tanggung jawab dari HR atau human resources, kemudian di samping seluruh top manajemen ya, tanggung jawab seluruh top manajemen. Kemudian kalau human resources merasa kita tidak punya kapabilitas untuk melakukan itu, maka kita bisa meminta bantuan konsultan untuk melakukan organization assessment, analisis, sehingga kita nanti bisa tahu petanya, beberapa hal-hal yang perlu kita lakukan, apa hal-hal yang perlu kita tidak lanjuti. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Wibra atau Kak? Setuju Pak Utoro bahwa memang assessment ini adalah penting dilakukan gitu ya. Memang tanggung jawab assessment kan sebetulnya memang di leader ya, Pak Suhardi ya. Tetapi kan leader ini
kalau kita bicara praktikal, dia kan tahu cara berbisnis, tapi begitu ngomong organisasi, ngomong orang gitu, biasanya mereka agak tergagap-gagap gitu kan. Saya mesti gimana? Nah, di sinilah kemudian bantuan konsultan itu akan mungkin menjadi resources yang diperlukan gitu. Kalau konsultan bisa internal konsultan, which is HR organization atau departemen, tetapi kalau memang kapasitas mereka belum ada di situ, ya mungkin bisa panggil dari luar untuk mengadakan organization assessment. Gitu. Tetapi secara prinsip organisasi yang melihat kebutuhan secara tajam itu yang dia akan punya kesempatan membenahi secara efektif gitu Pak. Karena kalau tidak tajam maka solusi-solusinya nggak akan ngena ke root cause-nya gitu. Oke. Apakah masih ada waktu lagi? Takutnya diborong sama saya, tapi kalau ada, saya maksudnya mau kasih jelas seorang tipikalnya bagaimana begitu. Tapi kalau memang nggak ada waktu, mungkin yang lain untuk bertanya dulu, nanti takutnya waktunya habis sama saya. Silakan, nggak apa-apa. Oke. Jadi gini, saya ada teman, dia bisnisnya batu bara. Batu bara nggak ada yang eksaran yang kayak Bu Fibra. Jadi maksudnya bukan yang provisional begini, itu orang perang semua ya, arti lebih paham. Orang perang semua itu di lapangan. Dan yang kedua, dia punya orang tua baru meninggal. Jadi artinya dia juga harus meneruskan mungkin beberapa bisnis. Dia dikasih suatu lokasi untuk di-develop, suatu villa yang besar. Dan juga kembali lagi, orang tuanya juga tidak ada di dalam profesional atau apalagi punya HR yang profesional begitu, tidak ada gitu. Nah, ke depannya mungkin kan dia juga bingung mau bagaimana, sementara orang yang kerja di dia kan cukup banyak. Jadi problemnya adalah tentu dengan kapasitas kita sebagai teman ya tentu tidak cukup memadai untuk ke sana, karena untuk menggali dia punya ini jadi tiba-tiba ya, orang tuanya meninggal baru 3 bulan yang lalu. Sehingga dia juga... Boleh saya jawab, Pak Suhardi? Oke. Kalau Anda nanya, kalau Anda lagi butuh makanan, Anda nanya ke tukang roti, pasti dia bilang beli aja roti. Kalau lagi Anda butuh hiburan, Anda nanya ke tukang TV, dia akan bilang beli aja TV. Nah, kalau Anda nanya ke kita, Anda bilang aja ke teman Anda, hubungi Magna Gangsing dan Suhardi sebagai marketing referralnya, gitu Suhardi. Kan kita harus beri jawab, Pak Kasam, maksudnya. Oh, nanti itu jawabannya. di assessment dulu sama Magna Gangsing gitu. Iya, itu jawabannya. Justru Suhardi bilang, aduh, saya itu teman kamu, saya prihatin ya, saya sayang, saya pengen kamu dapat menyelesaikan. Tapi ini kemampuan, bukan kemampuan saya referral dah teman saya, walaupun udah botak, tapi dia lumayan kok, bagus kok. Dan dia didampingi oleh 2 orang yang hebat. Gitu, Pak Suhardi. Jadi saya ngerti lah, maksudnya assessment dulu lah intinya supaya dia clear, dapat clear apa dia punya tujuannya. Bukan assessment dulu, diperkenalkan dulu ke Magna Gangsing, itu langkah pertama. Mungkin kalau dia pemimpin ya organisasi, mungkin coach bisa membantu tuh. Karena dia itu maksud saya difasilitasi untuk menuju apa yang dia inginkan gitu ya, Pak Utara, betul ya? Iya. Kalau kepada leadernya ya, kepada beliaunya bisa kita bantu dengan coaching untuk supaya dia bisa memutuskan apakah saya perlu segera melakukan assessment di organisasi saya. Ngomong-ngomong si Bu Fibra sama si Pak Suhardi. Perlu bagaimana ini? Halo, sorry, suara saya terputus-putus sama Pak Utoro, tabrakan. Saya baru ingat Bu Fibra sama Pak Suhardi ini pernah satu alumni nih, sama-sama pernah kerja di Hero nih. Oh iya, saya di Hero. Oke. Saya Business Development Manager-nya, Bu. Oh, oke. Ibu di mana ya? Saya dulu pernah sebentar di sana, saya pegang Industrial Relations sama Guardian, Pak. Oh, Guardian, Bu Undri.
Ya, tapi saya udah lama Oke. ya. Heeh. Saya 5 tahun, Bu. 95 sampai 2000 ya. Oh, oke, berarti Bapak udah nggak ada berarti saya masuknya. Tapi Iya, saya Bu masih Fibra. Kan si Pak Suardi ini sebenarnya beda sama saya nggak banyak, cuman rambut saya rontok duluan. iya Dia iya, ini Bu. umurnya seumuran saya, cuma dia sering direndam sama pengawet, jadi dia lebih awet muda. Kalau saya bermuka tua. Oke, teman-teman silakan menyampaikan pertanyaan dan kalau tidak siapa yang mau nanya Pak Kodri? Pak Kodri silakan Pak Kodri, saya tunggu. Oke, dalam corporate coach ya, biasanya yang dikirim untuk coaching itu adalah di level eksekutif ke atas gitu ya, level atas puncak. Tapi ada yang berpendapat begini bahwa kalau kita lihat sebenarnya eksekutif sendiri itu sebenarnya dia sudah bisa mencari jati dirinya sendiri, dia bisa memecahkan diri. Buktinya apa? Buktinya dia bisa mencapai puncak karir di atas. Nah, ada yang bilang bahwa kenapa enggak justru coaching itu masuk kepada di level yang lebih bawah, yang dia punya potensi, tapi dia sepertinya kesulitan untuk memecahkan, untuk memaksimalkan potensinya. Atau mungkin untuk seperti manajemen trainee yang masih baru, yang dia justru mungkin masih memerlukan penemuan potensinya untuk memaksimalkan potensinya sampai pada puncak. Nah, kalau menurut Pak Sam atau mungkin Pak Utor atau Bu Fibra itu sebenarnya lebih kemana? Mengingat bahwa company pasti akan mengeluarkan duit itu selektif ya, karena duitnya kan gede untuk coach ya. Oke. Silakan Pak Utoro, Bu Fibra, siapa duluan? Silakan. Oke, mungkin saya dulu ya, Pak. Siapa tadi? Maaf, Pak Pak Kodri. Kodri, kandidat ACMC. Oh, nah. Luar biasa. Jadi sebetulnya pertanyaan Bapak itu bagus sekali dan relevan karena memang sebetulnya coaching itu memang dibutuhkan bagi siapapun yang berminat untuk mengembangkan potensi dia, gitu ya. Realitasnya memang perusahaan itu mengalokasikan coaching ini selektif sekali dan kebanyakan diberikan pada eksekutif. Pertanyaannya, apakah kemudian eksekutif tidak butuh coaching gitu? Memang itu tergantung. Kalau eksekutifnya itu sudah solid, sudah jalan, mungkin tidak membutuhkan gitu ya. Tetapi kalau kemudian ada orang yang baru mau akan dipromot menuju eksekutif, di situ biasanya coaching itu akan membantu. Nah, solusi yang diambil oleh perusahaan dan juga banyak disarankan adalah kita mendevelop kemampuan coaching secara internal. Karena coaching sendiri resources-nya tidak murah gitu. Tadi Pak Utoro sudah sampaikan itu 1 kali pertemuan 3 juta misalnya kan. Artinya dengan investasi segitu banyak tidak mungkin banyak orang yang akan tercakup gitu ya Pak ya. Gitu, hanya akan selektif. Sehingga oleh karena itu memang coaching dibutuhkan, itu sangat benar dan tidak hanya untuk eksekutif, itu juga sangat benar. Pertanyaannya bagaimana caranya gitu ya supaya coaching itu juga affordable bagi organisasi. Makanya kemudian kita bisa ajarin training coaching juga nih. Magna Gangsing akan buat juga nih kelas-kelas untuk membangun internal coach di perusahaan. Gitu Pak. Mungkin Pak Utoro bisa tambahkan atau Pak Sam? Silakan Pak Utoro. Ya, jawaban saya sama. Jadi sejauh setiap orang yang punya tujuan dan ingin meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk menuju tujuan itu, mereka membutuhkan coaching. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, orang yang ingin melakukan proses menuju tujuan lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih efektif, lebih efisien, maka dia perlu coaching. Karena kalau dia tidak menggunakan coaching, maka dia akan sampai pada titik, saya sudah melakukan segala hal, tetapi saya tidak bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih efisien, lebih efektif. Karena dia hanya melihat sesuatu dari sudut pandang. Sampai ada teman berpikir atau thinking partner yang mendampingi dia bahwa, oh kenapa Anda tidak melihatnya dari sudut pandang ini? Oh iya, dengan sudut pandang seperti ini, saya bisa lebih cepat ya, lebih mudah ya, lebih murah, lebih efektif, lebih efisien, menuju tujuan.
Jadi menjawab pertanyaannya Mas Kodri, siapa yang butuh coaching? Semua level. Semua level. Bahkan saya mungkin menambahi tadi statementnya Bu Fibra, bahkan ketika C-level sudah kondisi oke gitu ya, masih tetap terbuka pertanyaan, apakah yang sudah oke ini bisa dibuat lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih efektif, lebih efisien, lebih bermanfaat, lebih memiliki added value, lebih sustainable kemanfaatannya misalnya. Selalu terbuka pertanyaan seperti itu. Jadi semua level dari level C level sampai level yang manajemen trainee, mereka perlu coaching. Sejauh kita ada dua kata kunci. Yang pertama, sejauh kita punya tujuan yang compelling tadi, kemudian dan yang kedua adalah apakah kita ingin menaikkan kapasitas dan kapabilitas kita untuk lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih efektif, lebih efisien menuju ke tujuan. Jadi gitu Mas Kodri. Terima kasih Pak Fibra, Bu Fibra sama Pak Utoro. Sama-sama. Jadi teman-teman, Pak Utoro kemarin dalam IG Live menyampaikan bahwa semua orang yang mempunyai tujuan yang compelling, ya. Compelling ini dalam bahasa Indonesianya apa yang cocok ya Mas Utoro ya? Menarik. Iya. Menarik. Menarik atau ya memotivasi dan sebagainya. Tetapi saya menggunakan 3 kriteria. Jadi sesuatu yang compelling itu adalah sesuatu yang penting, bermanfaat dan mendesak. Jadi ketika kita melihat bahwa tujuan itu penting bagi saya, mengapa penting? Karena ini bagian dari jiwa saya, hidup saya. Oke. Maka saya akan menujunya secepat mungkin, no matter what gitu. Karena itu penting bagi saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak serius. Tidak ada alasan bagi saya untuk menunda-nunda, karena ini sesuatu yang penting. Kemudian yang kedua adalah bermanfaat. Karena bermanfaat, maka kalau saya punya mindset bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, maka saya akan selalu senantiasa meningkatkan kemanfaatan saya kepada diri saya sendiri maupun orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mendesak. Kalau saya melihat tujuan itu mendesak, seperti ketika kita mau ke airport, kita bawa barang yang banyak, kita berjalan dengan cepat dan kepada setiap orang yang ada di depan kita bilang excuse me, dan sambil membawa barang besar, karena tujuan saya mendesak. Karena kalau tidak cepat, saya akan ketinggalan pesawat. Nah, compelling adalah seperti itu, Kak Sam. Iya, jadi compelling karena istilah bahasa Indonesianya kita belum temukan, yang penting Anda ingat. Ya, penting, bermanfaat dan mendesak. Ya. Nah, Pak Utoro, karena waktunya kita sudah berjalan cukup lama, saya mau break dengan sebuah pengumuman dulu. Teman-teman, kalau Anda belum follow akun Makna Gangsing atau akunnya Samiton atau akunnya Pak Utoro, akunnya Ibu Fibra, ini saatnya kita memberikan kejutan. Anda silakan screenshot, ya, nanti screenshot foto juga kita akan berikan, lalu Anda kasih tag ke Anda punya sosmed, tag Makna Gangsing, tag Ibu Fibra, tag Pak Utoro, dan tag akunnya Samiton. Nanti kami akan undi. Kita akan berikan satu sesi trial coaching selama 45 menit, boleh milih nanti sama Ibu Fibra, sama Mas Utoro. Ya, ini surprise karena dari tadi saya belum kasih tahu ke Pak Utoro sama Ibu Fibra, tapi ini surprise ya. Jadi please Anda lakukan. Kenapa? Karena kami memang lagi berpromo. Promo ini tujuannya supaya Anda terpahami apa itu definisi coaching, training, mentoring dan sebagainya. Ya. Dan sesi ini adalah sesi yang penting untuk sehingga tadi Pak Suwardi bilang daripada bingung ya, Anda jangan sungkan mencari informasi, mencari solusi, dan kalau mungkin itu yang dibutuhkan adalah konsultan, silakan hubungi, nanti kami akan arahkan. Kalau kami nggak mampu, kami akan berikan pertolongan. Tapi kalau kami nggak mampu, kami akan referensikan ke teman-teman kami yang memang profesinya dapat menolong perusahaan dan bisnis Anda. Ya, baik. Pak Utoro, ya, ketika ngikuti tentang coaching ini kan biayanya memang bukan
biaya yang murah ya. Iya. Ada yang standar saja itu 3 juta per sesi. Jadi kalau sebuah coaching untuk satu paket, misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali, berarti kan udah lumayan tuh. Nah, kemarin ada yang nanya, aduh Pak, ini kok mahal sekali, atau apa manfaatnya, apa benefitnya, bisa Pak Utoro utarakan kepada kami di sini. Apa sih manfaat dari investment itu, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, kenapa coaching ini menjadi sebuah hal yang penting, dan sesuatu yang penting ini tentu saja berbiaya ya. Karena bisa kita bayangkan seperti ini, kalau kita punya tujuan dan tujuan kita itu penting, bermanfaat dan mendesak, artinya faktor yang paling sederhana yang bisa kita pertimbangkan adalah waktu. Jadi seberapa cepat kita mencapai tujuan itu akan berpengaruh besar terhadap performance dari organisasi atau perusahaan kita. Nah, coaching ini bisa membantu perusahaan untuk tidak terlalu berlama-lama mencapai tujuan. Ya, dan waktu yang bisa lebih cepat ini adalah merupakan benefit atau keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan ketika mereka melakukan program coaching untuk para pengambil keputusan, para pelaksana, para planner, para decision maker, sehingga banyak benefit dari sisi waktu yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua, ketika seseorang mendapatkan coaching, maka dia akan terfasilitasi yang paling fundamental adalah clarity, kejelasan terhadap peta yang dihadapi ke depan. Teman-teman bisa bayangkan ketika saya salah karena saya tidak mendapatkan clarity dan saya keliru jalan. Saya salah jalan, kemudian akhirnya saya harus kembali lagi dan mengulangi dari nol. Betapa energi, waktu, biaya yang harus keluar, yang harus dikorbankan karena kita tidak clear terhadap apa yang kita lihat ke depan. Nah, dengan proses coaching, maka kita akan difasilitasi oleh seorang coach untuk mendapatkan clarity terhadap peta perjalanan kita dari kondisi saat ini menuju tujuan yang ingin kita capai dengan segala pernak-perniknya di sepanjang perjalanan. Jadi kita akan menghemat banyak biaya, menghemat banyak energi, menghemat mungkin banyak emosi. Bayangkan ya, ketika kita sudah berjalan 75%, Kak Sam, kita harus kembali lagi ke nol karena ternyata apa yang kita lakukan keliru. Dan di perusahaan banyak itu terjadi. Sesuatu yang sudah kita yakini kebenarannya ternyata sudah sampai 70% keliru dan kita harus mulai dari awal. Nah, dengan proses coaching maka beberapa hal-hal seperti itu bisa kita hindari untuk terjadi. Jadi kita bisa mendapatkan safe. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Jadi ketika kita mencapai sebuah tujuan, bayangkan ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, di organisasi kita menuju tujuan, oke, kita memang punya kapasitas untuk melakukannya, atau kita punya CC yang cukup, kalau pinjam istilahnya Bu Fibra. Tetapi apakah kita melakukannya dengan senang hati, dengan berbahagia, dengan bersegera menikmatinya? Ini juga merupakan satu hal yang penting. Karena kalau saya capable, saya bisa mencapai target, tapi saya sendiri tidak bahagia, saya tidak menyenangi apa yang saya lakukan, saya bersedih hati melakukannya, saya tidak happy, maka mungkin ya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin saya kalau berada di situ, saya akan stres, kemudian lama-lama performanya akan menurun, apalagi kalau tidak didukung oleh orang-orang lain, maka ya udah saya akan makin jatuh. Dan proses atau demotivasi ini biayanya mahal menurut saya. Kalau demotivasinya mungkin orangnya bisa mengelola bisa melakukan self leadership, mungkin nggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang yang belum terpapar dengan pengetahuan tentang self leadership, maka demotivasi ini imbasnya bisa ke anak buah, bisa konflik dengan atasan, bisa konflik dengan kolega, bisa konflik dengan orang-orang di rumah, konflik dengan supplier. Nah, yang paling mengerikan kalau konfliknya dengan customer. Dan sampai dia bilang, kamu nggak beli produk kami juga nggak apa-apa. Wadah, itu sudah indikasi yang paling parah. Gitu. Mas, kalau lagi laris, kita sombong begitu. Itu nggak betapa
betapa coaching bermanfaat cukup besar bagi individu maupun organisasi dibanding dengan risiko-risiko yang tadi muncul. Saya seringkali melihat bahwa banyak sekali business owner menganggap coaching ini hampir mirip kayak seat belt di mobil dan di pesawat, Mas. Oke. Memang kalau belum kecelakaan terus seat belt ini kayak gangguin banget gitu, kayak perlu-perlu enggak gitu. Ya, dan kadang-kadang dianggapnya begitu, padahal coaching itu bukan cuma untuk pengaman, coaching ini bukan buat cadangan, bukan pelampung yang kalau darurat gitu ya. Tapi coaching ini justru sesuatu yang saya dengar cerita dari Mbak Fibra itu, waduh, saya bilang saya iri sepanjang hidup saya dalam karir saya belum pernah ada yang bayarin, dan saya cari yang namanya coach, saya nggak ketemu. Saya ikut program self-development, saya beli 26 juta, dan saya dipromot oleh mereka, ini adalah program coaching, tapi nggak taunya self-learning development program. Ya beda nggak? Ya mungkin dia melakukan coachingnya lewat materi, lalu materi itu bertanya ke saya gitu loh, Mas. Ada nggak manfaat? Ada. Saya berusaha mendapatkan manfaat karena bayarnya mahal. Tapi sensasinya itu beda, seperti saya cerita tentang burung ini kan. Kemarin saya bilang nih, saya punya burung jadi banyak banget sekarang di rumah karena dia bertelur tiap 2 bulan dan netes terus dan gede terus. Dan ini di kandang saya sudah ada 20 butir lagi telur yang baru. Jadi Mbak Fibra tadi ini yang giliran angkatan keberapa? Wah, ini lebih cepat dari angkatannya sekolahan. Nah, mau dijual atau mau diberikan kepada orang? Saya tulis-tulis sendiri, saya self coaching, masih blur. Tapi kemarin di coaching sama Mas Utoro, saya jadi ambil keputusan. Nah, di sini kebetulan ada Pak Hartono tadi bertanya, masih nggak burungnya mau diberikan karena anaknya pingin. Oke, nah Mbak Fibra kasih. Kenapa Mbak Fibra? Ada pertanyaan nih di Zoom. Iya, Mbak Fibra, apa kata Anda tentang ini, tentang soal biaya? Ya, sebetulnya sih jawaban Pak Utoro sudah merangkum semuanya. Jadi memang kita tuh kan melihat biaya itu tergantung dari outputnya apa. Mahal itu kan relatif. Ya, jadi ketika sebuah organisasi tidak mau mengeluarkan biaya karena dianggap mahal, tapi kemudian impact atas tidak melakukannya itu lebih mahal biaya yang harus dibayar, ya kerugiannya kayak tadi Pak Utoro bilang kan, kalau sudah demotivated kemudian dia berantem sama customer gitu kan, mungkin biayanya berlipat-lipat gitu. Jadi sebetulnya secara nilai perusahaan perlu melihat value atas tercapainya outcome itu tuh seberapa, dan itu menjadi tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan coaching ke anggota organisasi gitu Pak. Jadi pertanyaannya misalnya kenapa kok dulu coaching untuk saya mahal sekali gitu. Saya ingat sekali itu 16 jam itu adalah $6.000 gitu ya. Kalau dengan kurs sekarang mungkin sekitar 70-80 juta gitu ya, itu mahal ya. Tetapi kalau kemudian dilihat bahwa posisi saya itu akan bekerja untuk 5 negara, artinya kalau saya perform, maka 5 negara ini perform. Dan bukan mungkin tidak langsung saya yang membuat perform, tapi kan saya menjadi salah satu faktor yang membantu organisasi untuk perform. Nah, kalau saya tidak berjalan, berarti apa? Organisasi saya di 5 negara itu akan pincang. Nah, kalau dilihat dari size of business dengan investasi coaching ke saya kan menjadi sangat tidak berarti, gitu ya. Ya, itu memang sebuah angka yang relatif, dan sebagai pengambil keputusan atau kita sebagai individu ya, mungkin tadi Pak Sam ngeluarin 26 juta untuk self development gitu ya Pak ya. Itu kan artinya sebetulnya mungkin mahal, tapi kalau lihat hasil dari development Bapak itu kemudian menghasilkan yang lebih besar, itu menjadi tidak mahal lagi. Jadi memang sebagai organisasi perlu melihatnya lebih besar gitu ya perspektifnya dari sekedar biaya itu. Gitu.
Nah, ini kalau melanjutkan apa yang ditulis oleh Pak Mahayoni di dalam pertanyaan, memang tadi saya juga tergelitik untuk kaitkan, tapi kayaknya saya lebih senang Pak Mahayoni menyampaikannya verbal, nanti saya nimpalin deh. Pak Mahayoni, silakan Pak Mahayoni. Pak Mahayoni, are you there? Ya, Oke, silakan Pak, ya, sampaikan verbal supaya kita lebih ya, seru nih mendengar langsung. ya. Menurut saya ini diskusi yang menarik karena di dalam pemahaman saya mungkin butuh nasihat, ini butuh arahan. Training itu kan dari minus menjadi nol, artinya hanya berbicara kompetensi, kesanggupan dia melakukan sebuah pekerjaan lebih banyak hard skill. Kemudian level berikutnya adalah mentor. Mentor adalah membuat dari nol menjadi satu. Dia punya expert di bidang itu, sudah punya skill, full menguasai karena di mentor. Kemudian dari satu menjadi sesuatu yang terus berkembang tanpa batas adalah coaching. Sehingga coaching itu tidak harus bidang ilmu yang bersangkutan, bisa bidang-bidang yang secara umum, tetapi dia menangkap hati orang itu dan mengembangkan ke arah yang keunikan masing-masing. Nah, seringkali orang hanya percaya bahwa pengalaman itu begitu penting. Agak panjang sedikit boleh ya, Bu Fibra sama Pak. Silakan. Pengalaman saya ketika di bidang XR misalnya, saya merekrut calon manajer, ada satu kandidat yang mantan direktur XR misalnya. Kemudian di dalam interview terakhir saya cuma bertanya, karena dia punya permintaan salary, katakanlah ada 4 calon terakhir, 3 yang masih pengalaman 5 tahun dengan permintaan gaji X ya. Kemudian dia karena pengalaman sudah 25 tahun, direktur XR di perusahaan TBK yang bank yang dilikuidasi, dan dia bertanya bahwa minta gaji 3X. Dan pertanyaan saya sederhana, kenapa sih saya harus menggaji Anda 3 kali yang lain? Yang lain lebih muda, lebih energik, siap berkompetisi. Ceritakan. Dia menjawab, jawaban pertama adalah, saya lebih berpengalaman. Jawaban yang pertama itu kedua. Jawaban yang pertama adalah saya gaji terakhirnya seperti itu. Oke, itu sejarah. Yang kedua, pengalaman. Kemudian pada pengalaman saya bertanya, coba ceritakan pengalaman apa yang membuat Anda lebih ahli dengan mereka. Pengalaman Anda 25 tahun, mereka 5 tahun. Apakah pengalaman Anda hanya pengalaman 5 tahun yang diulang-ulang? Bahkan kadang-kadang pengalaman yang dialami seseorang itu nggak the best sebenarnya, hanya pengalaman salah, cuma dia nikmati, nggak ada yang memberitahu dia salah, kan gitu. Sehingga lama, expert kan menurut dia, belum tentu ketika dia ceritakan hal-hal yang dia kerjakan, kita baru aware, atau dia baru kita jelaskan, you do not do the right thing, ya, Anda tidak melakukan yang benar pada proses ini. Sehingga dia sadar, waduh, Anda cuma mengulangi 5 tahun, berulang-ulang, dan celakanya lagi, pengalaman yang diulang-ulang itu adalah pengalaman yang salah, dan paling celaka, dia merasa dirinya benar, kan gitu. Itu lebih celaka lagi. Menurut Pak Utoro dan Kak Sam sama Bu Fibra yang baik, kira-kira kenapa orang begitu yakin dengan pengalaman dan dia tidak aware bahwa saya butuh coaching nih. Dan kadang-kadang memang coach kan yang paling bagus adalah orang tidak merasa digurui kan. Dia bahkan merasa tidak ada, karena pengalaman sensasi gagal seperti Bu Fibra sebutkan, hitung-hitungannya ketika kita salah melangkah, itu memang jauh lebih besar, tetapi kan secara tangible, ukurannya kan semua masih asumsi. Sehingga tidak ada alat ukur yang mengatakan, coba kalau kamu salah, sekian. Nah, itu kan setelah terjadi. Nah, menjelaskan seperti itu, mendampingi dia, tidak sadar dia di coaching, karena sensasi kegagalan, merasa gagal dan dia bangkit lagi itu membuat dia jauh lebih kuat daripada di coaching dan tidak pernah gagal kan gitu. Jadi mengcoaching yang membuat orang itu tetap sebuah identitas aslinya itu ada, dia mau berjuang menemukan dan tidak sadar di coaching, padahal itulah yang paling mahal, dan celakanya yang di situ dia justru nggak mau bayar, dia merasa pengalaman dia. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh para ini sahabat-sahabat yang luar biasa di... Menarik Pak Mahayoni, makasih banget. Makasih banget. Sempat saya tanya kepada Mbak Fibra atau Mas Utoro di IG Live, kemarin saya bilang gini, seringkali orang
kalau kehilangan sesuatu yang dia tidak sadar, dia tidak pernah tahu dan tidak pernah sadar seberapa besar kerugian itu. Itu memang benar yang tadi Mahayoni bilang. Itu kan asumsi, kata dia. Belum tentu juga gagal. Kedua, kalau gagal terus dia bisa lewati sendiri, dia bilang, ini kan luar biasa. Nah, ini kalau memang sesuatu bisnis yang saya lihat tidak menyangkut hajat orang terlalu banyak, mungkin kalaupun sampai runtuh, dia cuma runtuh sendiri sama beberapa orang saja, kelihatannya sensasinya seru. Tapi kalau seperti Adidas, sampai salah, terus ada puluhan ribu orang yang nyangkut di situ, saya pengen dengar Bu Fibra punya pendapat. Silakan Bu. Ya, pertanyaannya menarik dan ini ya, dan relevan dalam konteks common sense gitu ya. Ngapain kita invest sesuatu yang belum juga tentu kerugiannya terjadi gitu kan? Dan mendingan orang belajar pakai salah dulu gitu ya. Sayangnya gitu ya, tadi Pak Sam bilang sayangnya dunia bisnis sekarang ini tuh tidak memberikan kita banyak peluang untuk melakukan salah yang tidak perlu. Nggak salah aja kamu kegiles, apalagi lu salah, kan gitu. Masalah itu pasti ada dan diperlukan, tetapi masalah yang memang perlu. Tapi masalah yang tidak perlu itu secara organisasi kita perlu buat sistem penampangnya. Gitu. Nah, saya bisa share satu praktis di Adidas yang buat saya itu keren banget gitu ya. Adidas salah satu organisasi yang saya pikir itu memiliki sistem HR yang sangat advance ya, karena dia memberikan fokus yang sangat besar untuk mendevelop leader. Jadi orang-orang yang memiliki posisi leader di organisasi itu benar-benar di-equip, apa ya bahasa Indonesianya Pak? Dibekali. Dilengkapi dengan skill which is dari training tadi, juga kemudian dibantu dengan coach gitu. Sehingga ketika orang tersebut melakukan tugasnya, paling tidak 50% kegagalan itu sudah diantisipasi tidak terjadi. Ada 50% lagi yang beyond our control, yang disitulah nanti kemampuan dia sebagai individu, agility dia segala macam itu yang dia akan mengalami kegagalan juga kok. Gitu. Tapi kegagalannya itu necessary. Kegagalannya diperlukan gitu ya. Tapi kegagalan tidak diperlukan itu sudah diantisipasi tidak terjadi. Contohnya apa? Kalau orang itu sudah tidak punya kemampuan mengelola tim, kemudian dikasih tim, disuruh gagal, kan keburu rusak itu timnya. Artinya apa? Ketika kita mengangkat orang ini, kita perlu yakinkan bahwa dia punya kemampuan membina tim gitu. Sehingga nanti kalau dia ada slack sedikit, ya itu memang challenge-challenge yang memang krusial, yang penting, yang tidak bisa kita antisipasi. Kira-kira gitu sih jawaban saya, Pak Sam. Pak Mahayoni. Pak Utoro, please. Oke, saya menangkap yang disampaikan Pak Mahayoni dari sudut pandang yang berbeda kali ya. Jadi mengapa orang masih mempertimbangkan pengalaman gitu, kalau saya baca dari pertanyaannya Pak Mahayoni itu, kenapa banyak orang percaya diri dengan pengalamannya, padahal longer is not always better. Oke. Saya sependapat dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Mahayoni. Saya menghubungkannya dengan self actualization atau aktualisasi diri ya. Aktualisasi diri ini memang salah satu salah satu faktor utama mengapa kita perlu coaching gitu. Sebenarnya kalau ini sebenarnya the secret, nggak apa-apa ya Kak Sam ya? Iya. Jadi pada saat kita melalui coaching atau melakukan coaching atau kita di-coach oleh seorang coach, sebenarnya kita sedang difasilitasi untuk aktualisasi diri sebenarnya. Jadi saya yang di-coach ini sedang difasilitasi untuk aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu apa sebenarnya? Supaya kita nanti persepsinya sama. Aktualisasi diri ini terjemahannya macam-macam, tapi salah satu terjemahan yang paling saya sukai adalah
Aktualisasi diri berasal dari kata aktualisasi dan diri. Aktualisasi berasal dari kata aktual. Jadi aktual itu artinya terkini. Jadi kalau berita aktual artinya berita terkini. Informasi aktual, informasi yang terkini. Jadi aktualisasi diri itu adalah bagaimana kita mengkinikan diri kita sehingga kita sesuai dengan konteks kehidupan yang kita hadapi saat ini. Teman-teman mungkin banyak contoh yang bisa kita lihat, betapa banyak perusahaan yang akhirnya jatuh berguguran karena gagal mengkinikan dirinya, mengupdate dirinya, mengupgrade dirinya sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang. Banyak juga yang memetaforakan dengan handphone. Handphone yang memiliki aplikasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, maka kecepatannya akan rendah. Dan kalau kita dipaksain menggunakan aplikasi itu, kita malas mengupgrade, maka dia akan performanya akan kurang bagus dan HP kita akan panas. Nah, panas ini lama-lama akan berpengaruh kepada kemampuan dari HP itu untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika kita melakukan coaching, maka sebenarnya kita sedang dalam proses coach akan memfasilitasi kita untuk mengaktualisasi diri kita atau membantu kita untuk menjadikan diri kita menjadi diri kita yang paling terkini. Karena diri kita yang kemarin tidak cocok untuk hari ini. Jadi saya yang kemarin tidak cocok untuk hari ini. Saya seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu tidak kompatibel dengan hari ini. Sehingga saya perlu mengaktualisasikan diri kita. Tadi Bu Fibra sudah menjelaskan perusahaan sudah membekali 50% kira-kira untuk mengantisipasi risiko. Tapi 50% sisanya masih terbuka. Apalagi kita juga tahu pernah dengar namanya VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, 50% itu sialnya isinya adalah VUCA. Sehingga benar-benar kita dituntut untuk menghadapi VUCA ini dengan aktualisasi diri kita. Aktualisasi diri kita menjadikan kita sebagai seseorang yang kompatibel dengan setiap VUCA yang ada, setiap kondisi yang ada. Nah, penjelasan ini akhirnya memang yang menjadi komplement dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mahayoni. Pengalaman penting. Pengalaman itu suatu hal yang penting. Itu adalah sumber daya internal. Tetapi bagaimana pengalaman ini disesuaikan dengan kondisi terkini adalah coaching. Adalah aktualisasi diri. Saya pernah punya pengalaman, tetapi saya akan tetap menggunakan pengalaman itu untuk menyelesaikan masalah saya. Karena pengalaman ini kan yang kalau kita membahas lebih detail lagi, pengalaman ini yang penting kan bukan prosesnya, tetapi yang paling penting adalah meaning-nya atau prinsipalnya. Gitu. Jadi kalau kita masih tetap menggunakan cara yang lama, dipakai untuk kondisi yang sekarang, maka kita akan seperti menggunakan aplikasi yang tidak kompatibel. Dan seorang coach akan mengingatkan kliennya untuk apakah cara Anda melakukan sesuatu kompatibel dengan saat ini. Nah, ada sesuatu yang selalu kompatibel dimanapun Anda berada, yaitu salah satunya yang disebut dengan meaning, tadi Bu Fibra menyebutnya belief, ada value juga, sesuatu yang berada di dalam pikiran kita yang terdalam. Nah, kembali ke tadi, jadi pengalaman menurut saya Pak Mahayoni adalah sesuatu yang penting, tetapi bagaimana pengalaman ini dimanfaatkan adalah sebuah pendekatan yang kita perlu hati-hati. Jadi pengalaman ini bukan how to-nya yang perlu kita ambil untuk sekarang, tetapi the wisdom-nya, wisdom of experience gitu. Apa sih wisdom yang bisa kita peroleh dari pengalaman kita masa lalu dan bisa kita aplikasikan pada hari ini. Semoga semoga membantu berkontribusi untuk memperjelas Pak Mahayoni. Ketika tadi saya mendengar Ibu Fibra menjelaskan dan Pak Utoro, saya teringat kepada begitu banyaknya para petarung, entrepreneur yang dari muda dia merintis, mungkin ada 1.000. Lalu mulai ketika setelah berapa tahun menyusut, tinggal beberapa ratus, tambah lagi sekitar 5-6 tahun, kemudian makin sedikit lagi, sebutlah beberapa puluh yang akhirnya sekarang menjadi orang-orang yang sukses, besar, bahkan ada yang jadi konglomerat. Dan biasanya mereka basis kepada family business, usaha keluarga, mulai dari grassroots,
mereka rintis dari tidak modal, ada yang bahkan dari minus, ada yang dikasih modal sedikit. Nah, di perjalanan biasanya mereka ada yang kemudian mengubah mereka punya bisnis menjadi profesional, seperti Kalbe Group, itu kan begitu ya. Khairul Tanjung juga kemudian menjadi sangat profesional. Tapi ada juga yang masih jalan dengan gaya family-nya dan berkata buktinya gue selama ini udah sukses, aman-aman saja dan sebagainya ya. Memang ini merupakan ya artinya debat kusir lah ya, debat warung kopi di mana yang mana benar yang mana salah ya. Tapi yang artinya gini, berapa banyak perusahaan yang tutup kan nggak pernah ada ceritanya, nggak ada buku yang menceritakan tentang ada 2.000 pengusaha yang bangkrut dan tutup, itu nggak ada bukunya, ya. Dan kita selalu cuma bisa beli buku di toko buku adalah perusahaan-perusahaan yang punya kisah sukses. Nah, teman-teman, itu sebabnya kami dari Makna Gangsing, kami menyadari bahwa kebutuhan coaching itu sementara masih tidak terinformasi dan tidak teredukasi di Indonesia. Kebutuhan training banyak sekarang. Sudah disadari. Walaupun saya sadar kadang-kadang belanjanya perusahaan terhadap dunia training atau jasa training, saya juga sering lihat bahwa kadang-kadang apakah itu sudah efektif atau belum. Yang tadi Pak Suari bilang butuh assessment sebenarnya. Makanya ketika kalau saya dipanggil oleh korporat, seringkali saya memberitahu, Pak, kayaknya yang Bapak butuhkan bukan training saya deh. Gitu. Kenapa? Karena saya nih seneng sih dapat honor gitu, tapi saya kok punya perasaan, aduh kalau saya terima honor tuh sebenarnya dia nggak butuh kok. Ini kayak sesuatu yang apa ya Pak Utoro? Kayak saya nih mengkhianati diri saya sendiri deh sebagai profesi trainer, profesi pendidik. Ini maksudnya apa gitu Pak? Jadi saya menjual sesuatu yang saya tahu lah dia nggak butuh gitu ya. Ya seneng sih dapat uangnya. Nah, itu sebabnya senang ketemu Pak Utoro, Bu Fibra yang punya pandangan yang kita tetap idealis, kita tetap juga market oriented, tapi kita pengen klien kita mendapatkan yang terbaik yang mereka butuhkan. Dan salah satunya yang seringkali masih belum dipahami adalah coaching. Ya. Nah, sore ini kita tinggal ada beberapa menit lagi, tapi yang pasti teman-teman kita akan sering-sering nih mengadakan forum ini. Hari ini kita tadi bahas tentang definisi, kita bahas tentang besarnya investasi dan beberapa manfaat dan berkembang dari tanya jawab. Please Anda notice, kita punya kegiatan, kita akan adakan lagi secara berkala dengan tema-tema yang menarik. Salah satunya kita akan juga bahas tentang peranan coaching di dalam keluarga, baik itu suami dan istri, pasangan, atau orang tua dengan anak. Atau bahkan nanti mungkin bisa kita terapkan juga dengan mertua dan keluarga kita yang lain. Tadi di IG Live saya dengan Pak Utoro kita diskusikan itu. Ya. Dan minggu depan, hari Kamis, Pak Utoro akan kita propose. Posternya belum jadi karena idenya baru tadi. Dan Pak Utoro akan ada Zoom Minar seperti ini tentang coaching for family. Ya, dan nanti kita akan taruh di YouTube rekamannya supaya ini juga menjadi bahan edukasi bagaimana coaching dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan dan harmonisasi keluarga. Dan tadi istilahnya katanya kalau rumah kok bikin betah, kangenin, dan kayak surga, biasanya anak-anak nggak pengen keluar ya, pengen mainnya di rumah, gitu katanya Pak Utoro. Ya, jadi Ibu Fibra juga kita tentu pengen dengar ceritanya nih bagaimana coaching buat keluarga. Jadi Bu Fibra, hari Kamis saya belum tahu jadwal Anda, tadi kita belum sempat kontak-kontakan. Tapi saya yakin hari Kamis Anda nggak boleh ikut, karena udah deket Lebaran, Anda lagi camp. Saya tahu Bu Fibra lagi camp, jadi Bu Fibra kita akan izinkan dia absen. Saya dengan Mas Utoro akan sharing sama teman-teman ya. Please Anda register diri Anda ke Lina, dan kita akan ngomong. Pak Utoro, sampaikan sesuatu tentang
Coaching for family, Pak Utoro. Oke, terima kasih Kak Sam. Coaching for family sebenarnya juga sama dengan coaching untuk korporasi atau organisasi atau untuk profesional yang lain. Jadi setiap family pasti punya tujuan. Setiap family pasti berharap bahwa mereka sebuah tim yang ingin mencapai tujuan yang mereka harapkan. Kemudian yang kedua, family memiliki rumah. Jadi family memiliki rumah dan desain dari rumah itu adalah sebagai tempat istirahat, tempat untuk recharging, tempat untuk mendapatkan joyful love dari family. Tempat kita berbagi kasih sayang kepada istri, suami, anak-anak. Tempat kita menjadi diri kita sebagai manusia. Tempat kita menjadi manusia. Bukan berarti kalau di perusahaan atau di kantor teman-teman bukan manusia, tetapi maksud saya adalah ketika kita di rumah adalah tempat kita untuk menjadi manusia. Dan betapa pentingnya kualitas dari family atau rumah yang kita bangun. Jadi bukan kualitas fisik, tetapi kualitas culture-nya, kualitas kasih sayangnya, kualitas komunikasinya, kualitas saling menerima dan saling menghargainya. Nah ini satu hal yang akan menentukan seberapa nyaman kita berada di rumah. Dan yang paling penting adalah seberapa penting kita bisa menjadikan rumah ini menjadi tempat kita bernaung dan sekaligus sebagai tempat untuk recharging. Setelah seharian kita bekerja, kita perlu recharge, kita perlu istirahat dan kita perlu recharge. Dan rumah ini menjadi tempat yang utama. Desainnya memang ke arah sana. Namun pada kenyataannya mungkin sebagian besar kita sudah seperti itu, mungkin ada juga yang belum seperti itu. Nah, family coaching tujuan utamanya adalah bagaimana kita membangun family yang memenuhi fungsinya atau purpose-nya sebagai tempat istirahat, tempat berteduh, tempat recharge, tempat kita mendapatkan joyful love, tempat kita saling berbagi kasih sayang, tempat kita menjadi manusia yang sebenarnya. Kemudian setelah kita recharge, maka kita saatnya untuk berkinerja lagi keluar. Kita bertemu dengan teman-teman, kita bertemu dengan klien, bertemu dengan tantangan, hambatan, maka kita akan melaluinya dengan sangat baik, dengan kekuatan yang penuh. Sampai kita kembali lagi untuk recharge. Nah, di sisi yang lain, bisa kita bayangkan. Kalau kualitasnya adalah kebalikan dari yang tadi saya ceritakan, kemudian kita keluar dari rumah, kemudian ketemu anak buah, ketemu supplier, ketemu customer, ketemu bos, yang dalam kondisi tidak recharge, bahkan mungkin terbebani, semakin pulang ke rumah semakin terbebani, ke kantor agak berkurang, kemudian pulang rumah terbebani. Nah, itu bisa kita bayangkan bahwa performa kita, baik kita sebagai anggota organisasi atau korporasi ataupun sebagai pejuang individu, sebagai entrepreneur, pasti ini akan sangat berpengaruh, sangat akan signifikan berpengaruh terhadap kinerja kita. Sehingga bahasan tentang hal ini, bagaimana kita mengoptimalkan tempat recharge kita, tempat istirahat kita, tempat di mana kita menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sebenarnya, bagaimana kita membuatnya menjadi lebih berkualitas. Nantikan sharing kita di hari Kamis minggu depan ya, Kak Sam. Iya, saya sendiri pengen menceritakan tentang betapa saya menghabiskan almost 10 years, 8-9 tahun, ketika saya hampir saja bercerai, saya meninggalkan istri, saya hidupi kehidupan yang, ya banyak orang menyebutnya amoral, bahkan iman agama saya juga menyebutnya begitu, dan saya lewati dengan sangat-sangat kebingungan. Tidak tahu apa yang saya perlu lakukan, tidak tahu kemana saya mencari jawaban. Proses menemukan kesadaran itu sangat lama, ya. Saya hampir saja menceraikannya secara legal, lalu kemudian saya sempat punya pacar, sempat melakukan banyak hal, perzinahan, mabuk-mabuk dan sebagainya. Tapi untuk mendapatkan kesadaran untuk orang berkata, lu tobat dong. Ya tobat sih sebenarnya bukan a big deal sebenarnya. Tapi kan masalahnya bukan nggak tahu tobat itu. Saya tahu tentang tobat. Tapi kan kesadaran itu yang Mbak Fibra katakan. Ya, nah ini perjalanan panjang. Waktu itu seandainya saya punya kesempatan ketemu coach, mungkin perjalanan itu bisa saya pendekkan.
Dan kita akan bercerita lebih detail hari Kamis depan, Pak Utoro, Ya. mendekati Hari Raya Idul Fitri. Semoga itu juga menjadi kado makna gangsing buat Anda. Nah, Bu Fibra, sebelum kita akan tutup, saya pengen dengar apa kata Bu Fibra tentang, saya sempat kemarin dengar, Anda tidak butuh coach kalau Anda tidak siap untuk diberi challenge. Itu maksudnya apa? Ya, karena coaching adalah orang yang tadi Pak Utro juga bilang adalah orang yang self-actualize, gitu ya. Orang yang mencari sebuah being atau keadaan di mana dia self-actualize, dia beraktualisasi. Sehingga orang-orang yang tidak siap beraktualisasi, ketika dia di coaching, mungkin dia menjadi tidak nyaman. Tadi kan Mas Obi cerita tuh, butuh coaching, butuh consulting, terus akhirnya merasa nggak siap. Itu bukan hal yang aneh gitu. Ketika orang berpikir saya butuh coaching, tapi karena ternyata dia tidak siap untuk beraktualisasi atau menjadi diri yang baru, dia akhirnya merasa itu bukan buat dia, gitu ya. Jadi ini saya mungkin yang penting bagi kita untuk mengetahui sebagai individu, ketika Anda ingin beraktualisasi, Anda perlu melewati ketidaknyamanan itu. Dan Anda perlu tahu bahwa ketidaknyamanan itu bukan tentang Anda. Menarik. Ya, tetapi tentang cara berpikir. Tetapi tentang apa yang diyakini, gitu ya. Jadi sesuatu hal yang selama ini mungkin tanpa kita sadari sudah mengatur perilaku kita, perkataan kita, perasaan kita, pikiran kita. Jadi ketika Anda ingin beraktualisasi, Anda akan diminta untuk menghadapi semua yang ada dalam diri Anda itu dengan apa adanya, gitu ya. Dan kemudian Anda bisa melihat, oh iya ya, cara berpikir misalnya kayak Kak Sam gitu kan, perlu 10 tahun untuk mencari gitu ya. Kalau pada saat itu Kak Sam benar-benar punya genuine intention untuk menjadi diri Kak Sam yang baru, Kak Sam akan dibenturkan dengan kenyataan bahwa apakah belief kamu yang ini tuh masih membantu Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itu kan pasti tidak nyaman karena kita dihadapkan oleh diri kita sendiri gitu. Iya. Gitu. Jadi pesan saya adalah bagi kita yang tertarik untuk menjadikan diri kita yang baru, yang teraktual, maka nikmati ketidakenakan itu sebagai bagian dari bungkus permen. Jadi kayak dalam manis, tapi dibungkus gitu ya. Bungkusnya ini yang tidak enak, jangan dimakan bungkusnya memang. Permen dimakan. Wow, what a wonderful inspiration. Ya, jadi teman-teman, Ibu Fibra sedang ingin mengatakan bahwa seringkali ketika kita di coach, pasti kita perlu dan akan mengalami suasana yang nggak nyaman, tapi nggak nyamannya ini Anda perlu sadar bahwa ini bukan about you as a being, tapi it's about your thought, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan. Jadi kalau ada perubahan yang perlu dilakukan, itu bukan merubah dirimu. Ya, sehingga orang takut scary, gue mesti berubah. Bukan kamu yang berubah, yang kamu ubah adalah pikiranmu, apa yang kamu yakini, apa yang kamu akan responi, dan apa yang kamu akan behave. Begitu ya Bu Fibra. Jadi, dan tanpa kita ubah apa yang kita yakini dan tanpa kita ubah apa yang kita pikirkan dan kita nggak bersedia, ya berarti Anda sedang mengambil keputusan juga bahwa Anda nggak mau kemana-mana kecuali di situ aja, ya. Dan itu artinya Anda nggak butuh coach. Tapi kalau Anda berkata saya perlu pindah nih, ini bahaya sekali kalau saya di sini, saya perlu meningkat. Nah, saatnya Anda hubungi kami. Anda bisa hubungi banyak orang lain yang juga menyediakan jasa coach, ya. Dan tapi pas Pak Utoro dan Bu Fibra sudah share dengan Anda dan artinya mereka
dan kami semua sangat senang. Kalau Anda mau bertanya lagi di akun kami, di DM, direct message, silahkan. Mungkin ada pertanyaan yang Anda sungkan menanyakan di forum ini, atau Anda rasanya ini ada confidential question, silahkan. Please feel free di akun kami ya Pak Utoro ya. Ada pertanyaan ke DM Pak Bu Fibraya, dan kita mumpung nih masih work from home ya, dan kita ada cukup waktu lah untuk menjawab. Tapi kita nggak tahu kalau nanti kesibukan akan bertambah. So, teman-teman, waktu sudah tiba di mana kita akan mengakhirinya, dan saya ingin mengundang Randy sebagai fotografer yang profesional untuk memfoto kita, ya. Dan please buka video Anda, kasih senyum yang paling segar, paling manis, dan saya senang Anda ajak teman-teman next Thursday ya. Thursday ya. Thursday. Jadi Kamis depan. Jadi ini Kamis memang hari di mana kita mau men-share tentang coaching. So, Anda ajak teman-teman yang pengen tahu info tentang coaching. Ya. Oke, sebeberapa sudah meninggalkan forum, tapi nggak apa-apa. Mari kita buka, kita punya video supaya wajahmu dapat tampak di situ. Teman yang paling segar.